Halo semua, saya Sabda Armandio. Selamat bertemu kembali di forum Indo Progress TV. Pandemi meliputi seluruh dunia dan Indonesia bukanlah sebuah perkecualian. Hari-hari ini, hampir setiap saat kita selalu mendengar berita orang yang sakit dan berita duka lainnya. Di rumah-rumah sakit dan tempat-tempat perawatan medis, seluruh tenaga kerja berada di garis terdepan dalam usaha menyelamatkan mereka yang terjangkit COVID-19. Kita perlu mengapresiasi kerja-kerja para nakes ini yang sangat luar biasa dan seperti tak kenal lelah. Terima kasih tak terhingga kepada para nakes ini. Saat ini saya sudah kedatangan tamu yang akan ngobrol terkait sistem kesehatan di Indonesia saat menghadapi pandemi. Ada Bung Dani Patirajawane, ya seorang dokter spesialis kedokteran keluarga, layanan primer dan juga sebagai kepala klinik Pratama Atma Jaya Penjaringan. Halo Bung, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat sore, selamat malam. Di sini juga ada Bung Ahmad Arif, wartawan harian Kompas dan salah satu pendiri Project Multatuli. Karya-karyanya banyak mengolah tentang ilmu pengetahuan, bencana, dan terutama lingkungan ya Bung. Apa kabar Bung Arif? Terima kasih sudah bergabung sama kami. Selamat malam, Mas Sabda. Ya, sehat. Sehat. Mas Arif sehat juga? Ya, masih. Ya, syukur. Oke, mungkin kita bisa ini ya, mulai dengan pertanyaan paling mendasar dulu gitu tentang pengamatan sesuai kapasitas Bung Dani dan Bung Ahmad Arif mengenai dunia kesehatan kita hari ini. Gimana sih kondisi dunia kesehatan di Indonesia dalam menghadapi pandemi gitu? Silakan mungkin bisa dimulai dari Bung Dani dulu. Kapasitas pelayanan kesehatan kita dalam masa pandemi ini, terutama kalau kita menyoroti kasus-kasus COVID, memang yang sejak ada varian baru, yang varian Delta itu, memang meningkat kasusnya. Varian yang baru ini penularannya lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat dari data, sekian banyak yang terkonfirmasi dan yang meninggal, sebenarnya Indonesia dari tingkat itu nggak jauh-jauh beda banget dari tingkat di dunia itu kalau kita lihat di datanya gitunya. Mungkin sekitar 2,5% gitu ya untuk Indonesia, di dunia paling beda-beda dikit gitu, 2,1% gitu ya. Kalau kita lihat datanya yang terkonfirmasi berapa, yang meninggal berapa gitu ya. Jadi memang kalau dari kapasitas memang ada peningkatan, dan kapasitas rumah sakit tentunya dalam satu periode itu bisa terbatas gitu ya menghadapi lonjakan kasus seperti itu gitu ya. Cuman yang perlu dicatat bahwa sebagian besar kasus itu kan tidak semuanya berat. Yang meninggal itu kan memang rate-nya itu tadi yang saya bilang paling sekitar 2,5% gitu ya. Kalau kita lihat di angka laporannya, dan sebagian besar sebenarnya banyak yang gejala ringan, yang sebenarnya bisa dilakukan isolasi mandiri gitu, tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Oke. Nah, jadi tidak semua kasus harus dirawat di rumah sakit. Tapi ada beberapa yang juga meninggal di saat isoman gitu dok. Aku sempat dengar beberapa kawan juga gitu. Dalam pandangan dokter sendiri yang seperti itu tuh gimana kasus itu gitu? Ya memang ada sebagian yang tadi yang saya bilang lonjakan itu memang ada satu waktu di mana kapasitasnya terbatas gitu ya. Dan yang berat, yang punya gejala berat itu umumnya sebagian memiliki penyakit komorbid gitu ya, seperti diabetes atau penyakit jantung dan lainnya gitu ya. Ya memang dalam hal ini memang harus diakui
ada keterbatasan sampai sampai pada satu waktu periode peningkatan ini memang ada keterbatasan untuk melayani peningkatan kasus COVID. Tapi sekali lagi yang gejala ringan itu masih lebih banyak gitu ya. Meskipun ya memang dalam peningkatan ini ada yang kekurangan kapasitas rumah sakit untuk menangani yang kasus yang berat. Kalau dari Bung Ahmad sendiri dari pandangan jurnalistik gitu tentang pertanyaannya sama, gimana pandangan Bung Ahmad tentang dunia kesehatan Indonesia gitu? Apakah di lapangan saat liputan gitu ngelihat kondisi Indonesia tuh gimana sih saat dia berhadapan dengan pandemi? Mungkin selain sebagai jurnalis, saya mungkin cerita juga sebagai silakan. Lapor COVID ya. Jadi Oke. Mantap itu websitenya. Jadi Lapor COVID ini kan kami dirikan sejak Maret ya tahun 2020 lalu gitu. Oke. Ya. Salah satu kegiatannya diantaranya berbagi data ya melalui berbasis crowdsourcing dan juga membagi informasi mengenai pasien-pasien yang ini ya, berbagi informasi mana sih rumah sakit yang masih bisa dan seterusnya gitu. Jadi termasuk distribusi bantuan dan seterusnya. Nah, kalau kita mau bicara mengenai situasi rumah sakit situasi fasilitas kondisi kesehatan kita saat ini, mungkin tidak cukup hanya dengan melihat data-data peningkatan jumlah kasus atau angka kematian yang which is itu pun juga sangat tinggi ya. Mungkin hari ini saya cek tadi data resmi dari pemerintah ini kan jumlah kematian per hari udah 1.383 ya hari ini gitu ya. Ini rekor tertinggi juga sebenarnya. Jadi tetapi kalau dari pendataan yang kami lakukan ya di Lapor COVID ya, sebenarnya angka kematian ini masih underreported banget sebenarnya gitu. Jadi kami sebenarnya di Lapor COVID itu melakukan perbandingan ya, mendata lapor. Jadi kami mengumpulkan data laporan kematian misalnya dari kabupaten kota di seluruh Indonesia, yang kemudian kami kompilasi dalam laporan harian juga di website Lapor COVID juga bisa dilihat. Jadi dari data resmi kematian kabupaten kota itu sudah ada selisih 2 hari lalu ya, data 2 hari lalu itu sudah ada selisih hampir 19.000 sebenarnya, lebih banyak dibandingkan laporan yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan atau Satgas. Padahal ini baru antar kabupaten sama ini ya, jadi ada underreported yang luar biasa tinggi ya, belasan ribu. Belum lagi kalau kita lihat mungkin data-data yang lebih kualitatif ya, misalnya beberapa hari lalu ya, sekitar 2 hari lalu misalnya di kota Surabaya itu melaporkan kasus kematiannya 0 gitu. Di Malang juga 0 gitu dalam 1 hari. Padahal dari satu rumah sakit aja yang kebetulan ada jaringan nakes kita yang melaporkan ke kami, itu dalam sehari ada 62 orang yang meninggal, 30 diantaranya di IGD gitu, yang belum mendapat perawatan. Ini situasi yang menurut kami memang kadang-kadang tidak bisa hanya digambarkan dari laporan laporan statistik yang disampaikan oleh pemerintah. Situasi lebih buruk lagi. Kenapa kami bilang lebih buruk? Sejak pertengahan Juni, kami teman-teman relawan di Lapor COVID itu sudah hampir tidak bisa lagi sebenarnya merujuk pasien atau mencarikan pasien rumah sakit Jabodetabek atau bahkan di Jawa secara umum ya. Jadi permintaan ini kan datang dari berbagai tempat ya, terutama di Jabodetabek gitu. Sejak pertengahan Juni itu udah berat sekali sebenarnya. Nah, beberapa pasien yang kemudian kesulitan mengakses rumah sakit itu yang kemudian akhirnya meninggal gitu ya, keluarganya kemudian mengabarkan meninggal. Nah, sejak itu kami kemudian melakukan pendataan sendiri gitu ya, pendataan berapa banyak sih pasien isoman yang meninggal atau pasien yang meninggal di luar fasilitas kesehatan gitu. Nah, kami menemukan ya sejak pertengahan Juni itu sampai hari ini gitu ya, sore ini misalnya data kami sudah menemukan 1.151 orang yang meninggal di luar fasilitas kesehatan sebenarnya. Kebanyakan adalah yang meninggal isolasi mandiri di rumah sebenarnya. Nah,
uh, besarnya korban ini, menurut kami ya, ini sebenarnya indikator nyata bahwa fasilitas kesehatan itu sudah tidak mampu sebenarnya menampung pasien yang memang melonjak tinggi gitu ya, terutama di sejak akhir Juni dan awal Juli sampai sekarang gitu. Jadi lonjakan drastis kematian orang-orang yang mengalami isolasi mandiri ini terutama terjadi pada periode-periode akhir Juni sampai Juli ini gitu. Ini padahal baru tanggal 20-an itu sudah 1.151. Jadi kematian ini kan seperti yang disampaikan Dr. Dani tadi sebenarnya. Seharusnya isoman itu kan atau orang yang menjalani isolasi mandiri itu kan untuk orang-orang yang dengan gejala ringan atau bahkan tanpa gejala sebenarnya. Tetapi dalam prakteknya ketika kemudian banyak pasien yang sebenarnya kondisinya sudah sangat berat atau bahkan atau minimal sedang sampai level berat itu ditolak oleh rumah sakit gitu. Jadi banyak laporan yang masuk kami itu dia sudah keliling di banyak rumah sakit bahkan dan juga ketika kami juga bantu juga untuk menghubungi SPDGT di seluruh puluhan rumah sakit yang kami hubungi, memang tidak ada tempat lagi gitu. Akhirnya mereka terpaksa sendiri di rumah dan akhirnya meninggal. Gitu. Nah, indikator yang paling nyata sebenarnya bahwa kematian isoman itu indikator vaskes kita memang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan pasien. Orang yang seharusnya isoman orang dengan gejala ringan atau tanpa gejala, akhirnya orang yang berat di rumah dan mulai memadai obat-obatan misalnya atau perawatan yang memadai, terutama oksigen ya dalam kasus pasien COVID, pasukan oksigen ya akhirnya meninggal dunia. Jadi ini indikator palingnya. Iya, aku tadi sempat menyinggung soal pasien yang meninggal karena isoman itu karena juga beberapa hari lalu aku sempat baca dari lapor COVID itu juga ada sekitar 670-an yang meninggal isoman karena nggak dapat rumah sakit atau ditolak oleh rumah sakit. Sebenarnya kalau di lapangan sendiri faktor penolakan ini karena tadi itu ya, karena rumah sakitnya sebenarnya sudah tidak sanggup menampung pasien begitu ya. Oke, bisa berarti akan menarik ya. Gimana? Hari ini 1.151 bukan 670. Oh iya, sebenarnya apa sih ketidakmampuan sistem kesehatan kita Indonesia gitu dalam mengatasi pandemi ini? Kenapa bisa jadi sangat tragis begitu sampai hari ini? Mulai dari Bung Arief dulu, silakan. Kalau kita lihat ya sebenarnya fasilitas kesehatan ini kan ada di bagian paling hilir ya sebenarnya ya. Jadi dia ada di tempat kalau misalnya kalau ibaratnya kalau terjadi hujan deras gitu ya, ini embernya untuk menampung limpahan biar nggak membanjir di lantai gitu. Nah persoalannya sebenarnya dengan COVID yang sebagai penyakit menular yang memiliki kemampuan penularan yang eksponensial ya. Kalau persoalan di hulunya ini tidak selesai, artinya proses penularan itu dibiarkan atau terlambat dilimitasi atau dibatasi ya atau dikarantina penyebarannya, maka yang terjadi sebenarnya seperti yang sekarang ini gitu, bahwa kita seperti menampung air bah gitu dengan ember gitu, pasti akan beruber sekuat apapun fasilitas kesehatan yang ada. Itu tidak akan cukup menampung pasien COVID gitu. Bukan hanya pasien COVID sebenarnya yang kemudian juga perlu kita perhatikan bahwa sebenarnya bahaya pandemi itu kan bukan hanya pada penyakitnya itu sendiri, tetapi karena dia bisa melumpuhkan sistem kesehatan secara umum ya, sehingga mungkin pasien yang harus pasien yang harus membutuhkan cuci darah misalnya, pasien kecelakaan, ibu hamil mau melahirkan dan seterusnya. Dengan kondisi rumah sakit yang sekarang penuh gitu ya, yang seperti sekarang, bahkan ibu hamil yang datang ke rumah sakit juga bisa beresiko juga untuk tertular COVID juga, sehingga dia mengalami resiko yang double misalnya. Nah, ini terjadi karena apa ya? Sebenarnya dari awal ya, jadi sikap kunci dalam mengatasi wabah menular seperti ini itu kan memang respon cepat untuk mencegah kasus itu tidak membesar ya. Jadi dan ini yang kalau kita perhatikan di banyak negara yang lain yang relatif sukses ya menanggulangi pandemi ya. Saya mungkin misalnya beberapa contoh seperti New Zealand, seperti Vietnam, termasuk juga Singapura dan banyak negara lain sebenarnya, beberapa negara lain ya yang relatif sukses dalam ukuran dampak kematiannya ya, dampak kematian dan juga laju penularan kasusnya, Taiwan dan lain-lain itu memang mereka cenderung responnya sangat cepat di awal gitu. Jadi mereka
kita mungkin bisa lihat berkaca dari kasus Vietnam atau Taiwan. Vietnam yang berbatasan dengan Cina atau Taiwan yang juga berbatasan dengan Cina, berbatasan laut ya. Begitu ada wabah awal di Wuhan gitu, mereka langsung menutup pintu perbatasannya dan melakukan screening dengan ketat gitu, sehingga risiko penularan menjadi kecil gitu, tidak ada fase membesarnya wabah. Nah, ini kan beda sekali dengan respon awal pemerintah kita. Mungkin kita masih ingat di awal-awal deteksi dininya dan proteksinya, kita justru membuka lebar gitu. Kita masih ingat waktu itu sejumlah pejabat yang menyepelekan COVID gitu dengan tingkat kematiannya santai saja, tidak mungkin masuk karena itu tebal, karena tropis, makan nasi kucing dan seterusnya gitu. Dan bahkan juga promo wisata kan di tengah situasi yang seperti itu gitu. Ini menurut saya akhirnya kemudian ketika kasus itu ditemukan pertama kali pada bulan Maret, banyak yang menduga ya bahwa sebenarnya kasus itu sudah menyebar sebenarnya pada bulan-bulan sebelumnya gitu. Misalnya studi yang dilakukan oleh teman-teman ELCUR ya, Ekman Oxford Clinical Research Unit ya, dan kerjasama juga dengan teman-teman lapor COVID dan The Conversation, itu udah menemukan bahwa excess death ya, atau lonjakan kematian atau kematian berlebih yang dibandingkan dengan rata-rata kematian 5 tahun, itu sudah mulai terjadi di Jakarta sejak pertengahan Juni sebenarnya, pertengahan Januari 2020, yang mengindikasikan sebenarnya kemungkinan penyebaran COVID itu sudah mulai terjadi sejak Januari awal sebenarnya. Nah, kalau kami melihat sebenarnya memang ini kegagalan kepemimpinan ya, kegagalan politik, kemauan politik untuk serius men-tackle pandemi sejak awal gitu ya, dan bias kepentingan politik, ekonomi dan seterusnya membuat kita tidak firm bahwa harus benar-benar serius men-tackle pandemi ini sebelum ini membesar gitu. Yang itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh banyak negara lain seperti yang saya sebutkan tadi, Taiwan, di Vietnam dan seterusnya. Dan ini juga konsisten terjadi ya, ketika banyak negara yang bisa dibilang bahkan di Cina sendiri gitu yang sudah jelas berhasil mengendalikan pandemi itu melalui lockdown yang ketat ya, pembatasan mobilitas yang ketat, kita juga tidak melakukannya gitu. Dan even sampai situasi yang sekarang misalnya ketika lonjakan COVID ya, tsunami COVID itu varian Delta yang memang lebih menular, itu misalnya melumpuhkan di India bulan April sampai Mei lalu, itu kan kemudian bisa menurun dengan relatif cepat ya, hanya sekitar 2-3 minggu kasus di India yang awalnya sedemikian tinggi dan kematian juga yang sangat tinggi saat itu bisa menurun gitu. Kenapa menurun gitu? Udah banyak yang menyampaikan bahwa beberapa tulisan juga udah menyampaikan bahwa kuncinya ya hanya ada 2 sebenarnya. Pembatasan yang ketat di India kan waktu itu melakukan lockdown di beberapa negara bagiannya ya, mobilitas sangat ketat memang. Lalu adalah meningkatkan tes dan lacak dengan sangat masif gitu. Pada masa-masa puncak itu India melakukan 2 juta sampai 2,5 juta tes dalam sehari gitu. Which is resepnya itu aja gitu. Selain komplementari adalah mereka menggenjot vaksinasi gitu ya. Tetapi terutama adalah 2 hal komponen itu. Yang ini pun ketika Indonesia mengalami ledakan kasus seperti sekarang, seperti di India, itu tidak ya melakukan pembatasan ya dengan PPKM darurat, tetapi masih so-so ya, kita nggak melihat adanya yang sangat ketat, dan apalagi pembatasan yang dilakukan juga supporting ekonomi kepada masyarakatnya juga terbatas, sehingga mobilitas juga masih tinggi sebenarnya, terutama orang-orang di sektor informal dan seterusnya. Dan juga kita melihat angka tes kita masih belum meningkat secara signifikan gitu. Di awal-awal lonjakan kasus, Pak Menkes bilang bahwa kita harus mentarget peningkatan tes itu sampai 500.000 per hari. Tapi sekarang justru hari-hari ini malah menurun gitu. Jadi kasus menurun, tapi tesnya itu menurun signifikan gitu. Sehingga kita susah nih melihat apakah benar PPKM darurat ini berhasil menurunkan kasus, atau kasus menurun karena tesnya juga menurun gitu. Jadi ini yang repot gitu. Jadi saya melihat kembali lagi bahwa ini adalah persoalan ini ya, kepemimpinan dan bagaimana keputusan politik dalam menangani pandemi itu tidak firm dalam konteks fokus pada keselamatan dan kesehatan publik sebenarnya. Kalau dari Bung Denny sendiri, dilihat dari dunia kedokteran begitu, ketidakmampuan sistem kesehatan kita mengatasi pandemi ini gimana ya, Bung? Mungkin mengafirmasi apa yang disampaikan Mas Ahmad Arif ya, bahwa memang keberhasilan penanganan COVID ini pertama-tama sebenarnya kalau dilihat dari pengalaman daerah atau dunia lain, memang bukan di pelayanan medis
saja gitu ya, tetapi lebih kepada kebijakan-kebijakan sosial, kebijakan-kebijakan kesehatan masyarakat yang tadi sudah disebutkan, yang intinya adalah seperti menggunakan masker, kemudian social distancing, terus melakukan screening, terus pelacakan, kemudian isolasi, menjaga jarak dan sebagainya. Itu memang kebijakan-kebijakan umum yang diakui signifikan untuk mengurangi atau mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tapi memang itu ada gradasinya gitu. Kalau misalnya kita mau lockdown secara total seperti di Cina, di daerah tertentu di sana ya, itu kan berpulang lagi tergantung pada kapasitas kekuatan finansial atau ekonomi negara yang bersangkutan untuk menyokong kehidupan masyarakatnya ketika ekonominya lockdown gitu ya. Itu kan dalam periode itu kan otomatis kegiatan ekonominya pasti mati gitu. Itu kan membutuhkan suatu cadangan devisa atau dana untuk menyokong gitu. Dan ya kalau menurut saya sih tidak semua daerah atau negara sanggup untuk melakukan kebijakan seperti itu gitu. Meskipun ya itu yang ideal gitu. Itu yang ideal seperti itu lockdown. Tapi bagaimana realisasi real tergantung lagi kepada kekuatan ekonomi dari negeri itu gitu untuk melakukan kebijakan seperti itu. Nah, itu komentar saya terhadap kebijakan yang non medisnya ya. Kalau kebijakan medisnya menurut saya memang dalam sistem pelayanan medis ini kan sistemnya itu kan berjenjang dalam arti masalah pasien itu kan ditangani dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, ya kan. Kemudian kalau tidak bisa ditangani dirujuk di rumah sakit yang lebih tinggi, gitu rumah sakit itu juga ada jenjang-jenjangnya, ada rumah sakit tipe C, kemudian yang lebih tinggi lagi tipe B sampai rujukan nasional rumah sakit tipe A gitu ya. Nah, bagaimana pelayanan berdasarkan rujukan itu tergantung dari beratnya penyakit itu. Kalau misalnya tidak bisa ditangani di fasilitas tingkat pertama seperti di klinik Pratama atau di puskesmas, ya maka dia akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Itu sistem kesehatannya seperti itu, sistem kesehatan rujukan berjenjang gitu ya. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan dalam pandemi ini adalah beban dari penyakit-penyakit kronis dari kita gitu ya, yang sekarang semakin meningkat seperti diabetes gitu ya, hipertensi, penyakit jantung. Nah, penyakit-penyakit kronis ini yang kalau tidak dikendalikan dengan baik gitu ya, misalnya punya diabetes terus gulanya jelek terus gitu loh, nggak terkendali, kemudian punya tensinya tidak terkendali gitu. Nah, hal penyakit kronis ini yang memberikan risiko yang lebih tinggi pada saat terjadi wabah gitu. Jadi saya kira kalau mau diperbaiki atau mau ditingkatkan, saya kira mulai balik lagi ke tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad Arief tuh, ke hulunya. Ke hulunya itu adalah bagaimana kita membangun masyarakat yang sehat gitu. Kesehatan itu kan tidak hanya dipengaruhi dari pelayanan kesehatannya aja, dari klinik atau rumah sakit. Betul. Apalagi rumah sakit. Rumah sakit itu kan pelayanan udah yang sekunder, udah yang kalau penyakitnya udah berat baru dirujuk ke sana gitu ya. Tapi pertama kita membangun sistem sosial dulu yang membuat orang sehat gitu. Perilaku kesehatannya, makanannya, pekerjaannya, bagaimana menciptakan orang jadi sehat dulu, pendidikannya. Jadi itu yang kita upayakan gitu. Baru yang kedua adalah di layanan primer, penguatan layanan primer. Bagaimana supaya penyakit-penyakit kronis tadi itu bisa dikendalikan di layanan primer gitu ya. Jadi orang yang punya diabetes atau hipertensi gitu ya, itu bisa sehat, udah sehat gitu ya. Gulanya bagus, tensinya bagus, sudah diatasi di layanan primer. Sehingga ketika ada pandemi seperti ini, imunitasnya juga tidak turun-turun banget untuk menghadapi pandemi ini gitu.
Tadi kan kita sudah sampaikan bahwa yang meninggal ini kan umumnya mereka yang gejalanya berat yang imunitasnya rendah, dan terutama risiko gejala berat itu muncul pada mereka yang punya komorbid, yang punya diabetes, yang punya hipertensi, punya komplikasi stroke, penyakit jantung dan sebagainya gitu. Itu mereka lebih berisiko terkena gejala COVID yang lebih berat gitu. Mungkin dalam pandemi ini semua orang berisiko ya untuk tertular ya. Mungkin dari kita mungkin positif, mungkin, tapi tanpa gejala gitu. Semua orang kena, cuman kan yang punya imunitasnya baik itu dia tidak sampai muncul gejala yang berat gitu. Jadi saya kira mungkin salah satu solusinya itu tadi, kita kembali ke hulu dari sistem kesehatan itu, yakni bagaimana kita membangun manusia Indonesia yang sehat lah ya. Tapi itu sebenarnya lebih banyak non medisnya gitu. Bagaimana menciptakan pekerjaan yang baik, pendidikan yang baik, kemudian di tingkat layanan primernya. Saya kira seperti itu. Menarik karena beberapa waktu lalu, sekitar sebulan lalu, aku nonton dokumenter tentang kedokteran di Kuba, judulnya The War on Cuba. Jadi dokumenter itu, kalau biasanya dokumenter tentang Kuba itu dibawakan oleh orang Amerika, orang luar Kuba gitu. Dokumenter ini berbicara sipil, orang-orang Kubanya mengomentari isu tentang negaranya gitu. Dan salah satu episodenya itu ngomongin tentang pandemi. Ini berkaitan sama pernyataan Mas Ahmad Arif dan Bung Dani tadi tentang kesadaran sosial begitu. Di sana betapa masyarakatnya itu kalau ditanya, kamu takut nggak pandemi? Ya takut, tapi aku percaya sama dokternya gitu. Dan ada satu scene unik gitu di dalam unik karena kami orang Indonesia ini tidak merasakan itu secara langsung, tidak ada di dalam kesadaran kami gitu. Jadi di awal-awal pandemi tahun lalu mereka mengutus semua mahasiswa dan mahasiswi kedokteran untuk turun ke rumah-rumah secara langsung per distrik di Kuba dan memeriksa kesehatan mereka yang lansia dan memiliki penyakit komorbid begitu. Dan akhirnya jadi semakin mudah dalam mendata dan seterusnya itu juga berimbas ke arah situ. Nah, akhirnya juga bisa menekan jumlah kematian di Indonesia. Nah, berlanjut lagi ke, kalau melihat angka kematian yang tinggi di Indonesia ini kan sebetulnya tadi kita udah membahas soal instrumen yang sistematis untuk mengatasinya dengan benar. Kita tuh udah punya itu gitu. Kita udah siap dari awal. Tapi kita nggak melakukannya dengan benar. Jadi ada ya valid kalau pemerintah adalah pihak yang nggak kompeten begitulah untuk menghadapi pandemi ini sehingga mengakibatkan tragedi banyak warganya meninggal dunia gitu. Tapi ada, kalau aku salah mohon dikoreksi gitu. Sistem kesehatan kita kan sejak masa sebelum pandemi juga tidak bisa dibilang ideal ya begitu. Tenaga medisnya kurang, pendidikan kesehatannya mahal. Bahkan sempat ada musim gitu di Twitter di mana user Twitter tuh netizen ini mengeluarkan semacam parodi atau joke gitu begitu, bercandaan ya kalau masuk kuliah kedokteran tujuannya bukan untuk mengabdi kepada masyarakat tapi untuk mengembalikan gitu. Jadi ada semacam stigma yang buruk seperti itu gitu. Terus ada fasilitas medis yang terbatas, pengobatannya juga mahal, dan lebih utama lagi adalah sistem kesehatan kita yang sangat berorientasi pasar atau profit driven begitu. Dimulai sekarang dari Bung Dani dulu deh sebagai praktisi di kedokteran. Ya, kalau menurut saya sih sistem kesehatan kita mix ya. Jadi ada yang unsur sosialisnya ada, kapitalisnya juga ada. Sosialisnya kayak misalnya di BPJS itu kan ada segmen tertentu bagi orang mampu. Yang tidak mampu itu kan memperoleh PBI lah istilahnya, penerima bantuan iuran ya. Jadi yang memang mereka digratisin untuk iuran rutin per bulannya gitu. Tapi kalau yang mampu ya mereka dikenakan untuk iurannya gitu. Jadi menurut saya ya memang kondisi kita masih campuran ya antara yang ada negara, saya kira negara masih berperan gitu dalam sistem kesehatan kita gitu ya. Dalam pembiayaan pandemi ini kan nyaris sebagian besar kan negara gitu ya, yang mulai dari vaksinasi, kemudian biaya rumah sakit, kemudian meskipun ada juga yang swasta, tapi yang negara juga
juga sangat berperan menurut saya. Kemudian juga puskesmas juga untuk isolasi mandiri juga bagi yang dikoordinasikan dengan puskesmas, kalau positif dia lapor puskesmas, terus dapat obat dari puskesmas gratis, dapat antivirus juga gitu. Tapi memang ya dalam lonjakan kasus mungkin ya seperti yang dilaporkan Pak Ahmad Arief ada keterbatasan gitu ya, sehingga mungkin sebagian ada yang sulit atau antriannya panjang segala macam. Cuman saya mau bilang bahwa ya sebagian pembiayaan medis masih negara masih berperan di Indonesia. Tapi memang sebagian lagi mekanisme pasar lah ya yang berperan seperti itu. Kalau dari pengamatan kami gitu, sejauh ini, dari awal kita tuh udah punya, kemarin ada salah satu tulisan di Indo Progress tuh, kita sebetulnya siap loh menghadapi pandemi, tapi ternyata kenyataannya pemerintah tidak melakukannya dengan benar. Dan ini kalau di track balik sebelum pandemi pun, sistem kesehatan di Indonesia, baik dimulai dari pendidikannya dan harga obat yang mahal, biaya kesehatan yang mahal begitu, sistem kesehatan kita yang berorientasi pasar begitu. Kalau menurut Mas Arief, pendapatnya soal itu tuh gimana? Apakah itu juga berkaitan dengan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan hal-hal yang betul begitu? Bukan hanya ini ya, sistem kesehatan berorientasi pasar ya, tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi sebenarnya. Pilihan politik ya untuk memprioritaskan kesehatan publik itu yang tidak ada dalam kebijakan kita gitu. Jadi nyambung yang seperti yang saya sampaikan di awal sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan India saja ya sebenarnya. Kalau mau lockdown ya, kalau kita bicara mengenai pilihan itu ya. Indonesia itu pendapatan per kapita itu lebih tinggi daripada India sebenarnya. Jadi which is sebenarnya kalau kita mau bicara Indonesia lebih kaya dalam tanda petik ya dari sisi ini ya sebenarnya lebih tinggi dari India. Lebih kaya daripada India gitu, dan tingkat kemiskinan kita juga jauh lebih baik dibandingkan India. Dan cuman ini kembali lagi gitu bahwa pilihan politik kita memang bukan pilihan politik yang, dan ada satu lagi sebenarnya saya juga meragukan sebenarnya kalau dari awal Indonesia dianggap siap menghadapi pandemi itu mungkin malah justru siap dari apa gitu. Indonesia ini seringkali hanya bagus di laporan gitu, tapi dalam prakteknya tidak gitu. Dan ini terlihat sekali dari pandemi ini seperti mengekspos itu sebenarnya. Sistem pelaporan kita yang amburadul, sistem pencatatan kasus dan kematian yang kacau, bahkan tes yang tidak transparan, dan juga banyak faktor yang lain ya. Dalam pandemi itu kan banyak sekali faktor, di antaranya juga faktor yang sangat urgen ya, yang selama ini cenderung agak diabaikan. Misalnya komunikasi resiko gitu terhadap publik gitu, yang itu ini yang justru aspek-aspek yang menurut saya ya pendekatan yang denial terhadap resiko, dan bahkan setelah terjadi sampai sekarang itu kita belum melihat nih adanya sense of crisis bahwa kita menghadapi situasi ini gitu. Tapi yang terjadi masih penyangkalan karena pendekatan tadi, bahkan buzzer yang juga masih sangat kuat dan seterusnya ya, yang ini tidak menyelesaikan masalah, bahwa kita sekarang sudah narasi-narasi yang dibangun itu misalnya lebih cenderung untuk pengendalian data dan informasi ya dibandingkan pengendalian pandeminya sendiri gitu. Ketika masyarakat rumah sakit sudah tidak mampu lagi melayani pasien yang datang sehingga ditolak dan terpaksa menjalani isolasi mandiri, narasi yang dibangun pemerintah adalah kita belum kolaps gitu, hanya pasien dan seterusnya. Jadi narasi-narasi ini terus berulang gitu, yang sebenarnya kalau saya sih selalu bilang bahwa saya nggak yakin juga kalau benar-benar dilakukan proses evaluasi dalam konteks kesiapan terhadap pandemi ya, termasuk mengikut sertakan misalnya kesiapan fasilitas primer dan yang lain-lain. Itu salah satu yang sangat penting. Jadi kan sebenarnya ada dua karakter negara yang bisa dibilang sukses mengendalikan pandemi ini. Yang pertama yang memang memiliki sistem vaskes yang sangat kuat misalnya ya, itu misalnya bisa kita contohkan kayak di New Zealand, kayak di Singapura, itu kan memang kuat sekali dalam sistem surveillance dan yang lain. Tapi ada juga negara seperti Vietnam yang dia mengandalkan, Vietnam dan Thailand ya, yang dia mengandalkan fasilitas kesehatan primer sebenarnya yang lebih optimal sebenarnya, dan dia mengandalkan
tenaga pelacak yang juga manual ya, jadi mengerahkan kader-kader kesehatan dia dan seterusnya. Yang ini di Indonesia hampir-hampir diabaikan gitu, nggak pernah diperhitungkan keterlibatan publik, keterlibatan kader kesehatan. Tadi kalau Mas Denny juga menyinggung mengenai itu ya, jadi bahwa seolah-olah kesehatan ini kemudian hanya persoalan datang ke rumah sakit, ke persoalan industri kesehatan, tetapi membangun masyarakat yang sehat dengan perspektif. Padahal ini dulu pernah dirintis ya dengan kader kesehatan, posyandu dan seterusnya. Saya tidak tahu, malah justru semakin memang mungkin ada sisi benarnya bahwa sistem public health kita malah memang semakin menjadi industrialisasi sebenarnya. Walaupun ada itu yang mungkin tadi disinggung Mas Denny juga ya, ada campuran yang mungkin sosialis ya, dan ini juga sebenarnya terbukti sangat membantu gitu. Kalau nggak ada BPJS atau nggak ada jaminan sosial, saya pikir korban akan jauh lebih tinggi lagi gitu ya dari sisi itu ya, karena perawatan pasien COVID ini kan ternyata kan tidak murah gitu ya. Itu sih kalau pemerintah yang gagap begitu menangani pandemi, dan juga memang belum tumbuhnya kesadaran mengenai kesehatan itu sendiri ya. Kalau dilihat secara global, sistem kesehatan yang berorientasi pasar ini juga kolaps dalam mengatasi pandemi. Kita lihat bisa ada di Eropa Barat, Amerika Serikat bahkan, dan yang paling kelihatan banget ya Brazil gitu misalnya. Sementara negara-negara yang sistem kesehatannya tidak berorientasi pasar, tadi seperti sudah disebutkan, ada Vietnam, ada Kuba, bahkan Kerala ya, distrik kecil di India begitu, ada negara-negara Skandinavia yang punya sistem kesehatan yang mumpuni begitu. Dengan demikian, pendekatan teknokratis dalam penanganan kasus pandemi ini tidaklah memadai jika sistem kesehatannya tidak berorientasi pada kesehatan publik. Ini sebagai perbandingan aja. Nah, menurut Anda sendiri, apa yang sebenarnya bisa dilakukan paling awal deh dari sekarang gitu? Kalau katakanlah memang udah telat atau ya lebih baik bisa dilakuin lagi sekarang hari ini, kita bisa tumbuhin bareng-bareng setelah kita kena musibah sebesar ini begitu. Apa yang bisa kita evaluasi untuk bisa menghadapi amit-amit sih kejadian lagi pandemi selanjutnya, tapi nggak ada salahnya untuk bersiap gitu. Kalau menurut dari Bung Ahmad Arif dulu, silakan, apa yang mungkin bisa kita siapin hari ini? Kalau belajar dari saat ini ya, kalau menurut saya hal yang mungkin lebih cocok dengan karakter kita sebenarnya pertama-tama harus menempatkan kesehatan primer dengan lebih baik yang lagi ya, dan pendekatan kesehatan itu tidak lagi dengan pendekatan yang kuratif saja gitu, tetapi justru tadi berangkat untuk membangun masyarakat yang sehat gitu ya, kualitas kesehatannya membaik dalam arti ya orang tidak harus diarahkan semuanya untuk disembuhkan gitu, tapi melalui dengan pola hidup, dan pola hidup ini kan juga termasuk juga dengan pengetahuan mengenai kesehatan yang memperbaiki, komunikasi yang baik dan seterusnya. Jadi kalau kita sebenarnya tren ini kan kalau kita lihat kasus COVID ini juga ya, sebenarnya beberapa studi itu kan mencurigai bahwa salah satu tingginya tingkat kematian COVID di Indonesia itu kan karena faktor risiko juga tinggi gitu. Jadi faktor risiko itu termasuk kan meliputi orang yang dengan komorbiditas ya, dengan penyakit paru, dengan penyakit jantung, diabetes dan seterusnya. Di Indonesia ini kan sebelum pandemi saja kan sudah tinggi gitu. Saya baca beberapa studi sebelumnya, misalnya orang Indonesia cenderung 10 tahun lebih awal beresiko terkena penyakit jantung dibandingkan masyarakat di Eropa atau di Amerika misalnya. Yang ini sebenarnya mencerminkan bahwa kesehatan masyarakat kita ini bermasalah gitu. Dan begitu kena pandemi babak belur lagi gitu. Dan ini juga terjadi dengan pengetahuan masyarakat mengenai pandemi. Ada satu temuan kami ya di lapor COVID mengenai kematian isoman, yang mungkin ini bisa jadi perspektif juga, bahwa yang meninggal demikian banyak karena isoman itu tidak melulu ya, memang mayoritas karena mereka ditolak di rumah sakit ya, karena tidak dapat rumah sakit segera setelah kondisi memburuk. Tetapi ada juga kasus, terutama ini terjadi di daerah suburban atau di rural ya, yang memang masyarakat tidak mau datang ke rumah sakit karena takut di-COVID-kan, karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai penyakit ini, dan apalagi ini kan dikonstruksi oleh tadi ya, sistem komunikasi resiko kita yang buruk ya, inkonsistensi. Jadi
kalau kita cari aja siapa sih yang melontarkan isu-isu mengenai pengcovidan dan yang lain ini kan banyak sekali pejabat-pejabat yang juga terlibat ya dari pusat maupun pemerintah daerah dan sebagainya. Tapi ini juga mencerminkan bahwa masyarakat kita ini memiliki literasi kesehatan yang sangat buruk sekali sebenarnya. Nah, kombinasi antara pola hidup yang tadi ya, yang beresiko, yang ini juga yang dipengaruhi juga oleh sistem kesehatan kita kan, yang misalnya tidak adanya proteksi yang jelas misalnya terkait sama ya misalnya kayak kalau kita bicara mengenai cukai tembakau kayak atau juga misalnya minuman berpemanis dan seterusnya yang tidak dibangun dan tidak diatur dengan mekanisme peraturan yang baik misalnya, ditambah tadi dengan literasi kesehatan yang buruk, ini menjadi kombinasi yang mematikan ketika kita mengalami pandemi. Masyarakat beresiko dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, fasilitas kesehatan terbatas gitu. Jadi kita seolah-olah mengandalkan sistem kuratif, seolah-olah resiko dari masyarakat itu diambil alih oleh negara dengan sistem yang tadi yang terindustrialisasi, tetapi negaranya sendiri tidak memiliki kapasitas memadai ketika terjadi over kapasitas orang-orang yang berbondong ke rumah sakit gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya kayak kalau ke depan ya tadi harus perkuat kembali sistem kesehatan primer yang tidak hanya berorientasi pada kuratif tapi membangun kesehatan publik gitu ya dengan gaya hidup dan seterusnya. Jadi memberdayakan masyarakat lah sebenarnya. Bung Dani, kira-kira dari pandangan kedokteran gitu, di sisi kedokteran, apa yang mungkin bisa kita evaluasi setelah kita mengalami ini? Iya, mungkin saya bagi dua ya. Ada yang yang jangka pendek, yang sekarang harus diselesaikan, dengan yang strategis gitu ya, yang jangka panjang gitu. Yang pendek ya mau nggak mau, menurut saya program vaksinasi ini harus segera diselesaikan gitu. Dalam arti pertama dari segi cakupan itu vaksinasi ini harus mencakup sebagian besar Indonesia lah ya. Nah ini juga bikin tantangan karena kita bisa lihat di laporan jumlah yang sudah divaksinasi gitu ya. Misalnya dari 200 juta target yang mau divaksinasi, yang vaksinasi yang pertama itu baru 42 juta. Yang vaksinasi kedua itu baru 16 juta. Kalau kemarin saya lihat datanya, itu bisa dilihat di portal COVID yang ada gitu ya. Jadi itu aja udah tantangan yang tersendiri gitu. Nah ini mungkin terkait dengan tadi tuh yang disampaikan Mas Ahmad Arief, literasinya kesehatan. Kenapa susah banget gitu? Apakah sebagian masyarakat takut divaksin atau gimana gitu ya? Tapi ini tantangan kalau masih sedikit yang divaksin ya, imunitas masyarakat kita ya masih rendah gitu. Itu satu hal. Terus yang kedua itu memang platform vaksin yang sebelumnya kan memang yang Sinovac ya. Yang pertama, kedua itu kan memang masih mengacu kepada varian yang lama sebenarnya, belum varian yang baru. Nah itu untuk imunitas varian yang baru itu perlu jenis vaksin yang berbeda dari yang Sinovac gitu. Jadi memang ada rencana yang dibicarakan itu meningkatkan imunitas perlu platform vaksin yang berbeda gitu. Mungkin yang di target pertama yang kelompok rentan kayak tenaga medis dan kelompok rentan yang lain gitu ya. Nah itu tantangan tersendiri juga. Nah itu menurut saya ya harus dituntaskan karena kalau tidak dilakukan itu sulit untuk mencapai imunitas yang diharapkan untuk menghadapi COVID gitu. Itu yang jangka pendek. Kalau yang jangka panjang itu ya seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, kita menata kembali tekanan dari pelayanan kesehatan kita, bahwa pelayanan kesehatan itu fokusnya itu bukan hanya di pelayanan medis di rumah sakit, tetapi kita harus kesehatan promotif dan preventif, mendorong terbangunnya masyarakat yang sehat. Dan itu diupayakan sebenarnya banyak dari aspek-aspek yang non medis, aspek sosial, pendidikan, kemudian budaya, ya sosial ya pekerjaan, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Sekarang ambil kasus aja dalam
dalam era pandemi ini dengan adanya pembatasan sosial, lockdown itu kan ekonomi tertekan ya. Kemudian sebagian orang juga tidak bekerja gitu. Nah, itu aja juga bikin penyakit gitu. Artinya dari satu sisi mobilitas sosialnya dikurangin, risiko penularan dikurangin, tapi di sisi lain juga keamanan akan pekerjaan juga menjadi sumber masalah kesehatan yang baru lagi gitu. Ya lockdown di rumah, anak-anak sekolah di rumah, ya kan aktivitas fisik kurang, juga menciptakan masalah kesehatan yang perlu dipikirkan juga gitu. Jadi yang lebih strategis saya kira ya mesti menata kembali fokus dari pembangunan kesehatan di masyarakat kita. Mungkin kita balik lagi ke hulu ya, yaitu bagaimana kita mempromosikan masyarakat yang sehat gitu dari aspek-aspek itu. Kemudian mungkin yang penekanan yang kedua di penguatan layanan primer. Layanan primer ini bisa menyokong kesehatan preventif dan promotif untuk merawat kesehatan masyarakat gitu ya. Kalau emang dari situ sudah dilakukan, saya kira kalaupun ada yang sakit berat itu proporsinya sangat kecil ya, yang membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit kalau basisnya udah kuat, sehingga beban biaya kesehatan juga bisa berkurang juga. Kuncinya tadi tetap ada di pemerintah sebagai pemegang komando dari keseluruhan aktivitas penanganan pandemi. Kemudian akan juga masyarakat juga bisa saling membantu untuk menumbuhkan kesadaran tentang kesehatan, begitulah kira-kira. Karena kan mau nggak mau juga berita-berita tentang yang konspiratif begitu yang tadi disebutkan sama Bung Ahmad Arif itu kan juga santer banget dan memang seolah-olah tidak bisa dihindari begitu, dan itu padahal bisa mungkin ya tadi dari sisi pendidikan dan seterusnya begitu. Saya kira kita udah sampai di bagian akhir acara ini. Dari Bung Dani dan Bung Ahmad Arif bisa memberikan closing statement begitu tentang dunia kesehatan kita saat ini dalam menangani pandemi. Kalau dari kami bahwa pandemi ini sebenarnya membuka sedemikian banyak persoalan di dalam kesehatan publik kita sebenarnya yang ini bermuaranya juga sejak dari bagaimana kita melihat public health sendiri gitu. Dan saya setuju bahwa seharusnya memang kesehatan masyarakat itu lebih berorientasi pada preventif dan tidak pada kuratif, dan ini juga berarti kan harus memberdayakan masyarakat ya untuk sehingga tidak perlu harus berbondong-bondong semuanya ke rumah sakit dan seterusnya, dan mungkin kembali untuk memperkuat fasilitas primer itu menjadi kunci penting ya. Dengan fasilitas primer pun juga tidak hanya untuk kuratif, malah justru adalah untuk promosi kesehatan publik, dan juga yang sangat penting juga yang menurut saya ya yang harus juga jadi perhatian adalah pelibatan publik dalam hal ini adalah komunikasi resiko yang memberdayakan masyarakat sebenarnya. Jadi selama ini saya melihat bahwa pendekatan komunikasi risiko yang dibangun oleh pemerintah itu ya cenderung tadi mengendalikan data dan informasi sejak awal. Ini kan cenderung bahwa dibangun jangan takut terhadap COVID karena rasa panik itu malah justru akan mematikan, berpikir positif dan seterusnya, dan itu masih menjadi narasi yang sangat dominan sehingga masyarakat itu tidak terbangun sikap sense of krisisnya, tidak bangun kesiapsiagaannya, dan begitu kemudian meledak seperti kondisi sekarang yang terjadi kebingungan gitu. Sekarang kita mau berharap masyarakat untuk taat protokol kesehatan misalnya, yang ini which is ini jadi kunci penting dalam penanganan pandemi, akhirnya sulit sekali. Karena apa? Karena sejak awal masyarakat diajarin untuk tidak takut dalam tanda petik karena inkonsistensi pesan-pesan yang disampaikan yang juga cenderung untuk denial resiko dan seterusnya. Jadi menurut saya ini pelajaran yang sangat berharga dan mungkin sangat mahal sekali gitu ya, karena korban sedemikian banyak dan kita juga belum tahu nih endingnya seperti apa, karena sampai sekarang juga belum ada tanda-tanda ini ya penurunan kasus. Dan satu hal yang menurut saya seperti yang kemarin saya juga sempat tulis ya, bahwa pada titik inilah sebenarnya dibutuhkan sekali komitmen dan kepemimpinan yang kuat ya. Kita membutuhkan panglima sebenarnya dalam mengatasi krisis ini. Panglima yang memiliki perspektif dan juga lebih memedulikan nyawa masyarakatnya dibandingkan menyelamatkan muka dan kepentingan elit politiknya sendiri sebenarnya. Itu aja sih. Ya, terima kasih dari kita beralih ke Bung Dani. Ada closing statement? Iya, dari saya mungkin singkat aja. Saya kira pandemi COVID ini
apa yang dialami oleh Indonesia, mungkin kita bisa berefleksi kembali dengan adanya pengalaman kita ini. Saatnya untuk menata kembali fokus sistem kesehatan, pelayanan kesehatan kita menjadi titik beratnya di penguatan kesehatan di pelayanan primer, ya, karena penting untuk melakukan kebijakan kesehatan yang preventif dan promotif, ya, untuk saya kira nggak cuma untuk pandemi aja, tapi untuk mengatasi persoalan kesehatan dan penyakit yang lainnya, saya kira gitu. Terima kasih kepada Bung Ahmad Arif dan Bung Denny Patirajawani yang sudah berbagi pandangan, meluangkan waktu dan pengetahuannya di Indo Progress TV. Mudah-mudahan kita semua terus sehat dan pandemi ini segera berlalu. Oke. Demikianlah forum Indo Progress kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dari awal. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa klik subscribe. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya.